Bab 901-910. Xiao Changkun dengan sengaja menyebutkan hutan kecil itu, hanya untuk melihat bagaimana Han Meiking tersipu. Tidak peduli betapa tenangnya dia pasti akan merasa malu saat memikirkan masa muda mereka yang lancang dan masa lalu mereka yang manis dan ambigu. Xiao Changkun merasa bahwa dia harus membiarkan Han Meiking memikirkan masa lalu selangkah demi selangkah. Memikirkan peristiwa masa lalu yang mengasyikkan itu pasti akan membangkitkan api di hatinya yang telah menunggu lebih dari 20 tahun. Han Meiking secara alami tahu apa yang dia maksud, dan dia tidak dapat membantu mengubah topik pembicaraan ketika dia malu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, bagaimana mantan kepala sekolah kita?" Xiao Changkun berkata, "Tidak buruk, tapi kaki dan kaki tidak nyaman." Ketika teman sekelas lama kami berkumpul, kami secara khusus mengundangnya untuk datang ke alma mater kami sekali, dan mengundangnya untuk memberi kami kuliah di kelas. Benarkah? Han Meiking menghela nafas, "Benar-benar sayang sekali tidak bisa menghadiri pestamu, maafkan aku." Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Kami mengadakan pertemuan skala kecil saat itu, dan semua teman sekelas lama yang datang ke sini berasal dari Jinling atau dekat Jinling. Dan mereka semua adalah teman sekelas laki-laki." Han Meiking mengangguk dan berkata, "Tampaknya ada cukup banyak teman sekelas yang datang ke pesta hari ini, karena saya menghubungi beberapa gadis yang memiliki hubungan baik dengan saya saat itu, dan mereka adalah semua bersedia untuk datang." "Itu bagus," Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "kalau begitu kali ini kita bisa berkumpul bersama." Han Meiking berkata, "Tapi ku dengar Pan Yuanming sepertinya telah ditangani karena korupsi beberapa waktu yang lalu. Sekarang dia dalam tahanan dan menunggu tuntutan publik, ya?" Xiao Changkun memikirkan Pan Yuanming pergi ke pengadilan, sangat marah. Bajingan tua itu terakhir kali benar-benar memfitnah dan mengejek dirinya sendiri di depan teman sekelas lamanya. Sekarang dia di penjara, dia tidak tahu betapa cantiknya dia. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, "Pan tua, dia pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Anda mengatakan Anda bekerja keras, tetapi Anda tidak bekerja keras, dan Anda berpikir untuk menggunakan posisi Anda untuk memfasilitasi korupsi sepanjang hari. Bagaimana Anda bisa melakukannya itu? Guru kami mengajarkan kami, jangan meminta kami untuk menjadi berbakat, tetapi kami harus membiarkan kami menjadi orang yang jujur. Dan orang seperti dia memiliki masalah dalam menjadi seseorang." Han Meiking mengangguk setuju. Intelektual tua. Darinya generasi sebenarnya kebanyakan orang mereka semua sangat lurus, semua orang kuliah dengan sikap berkontribusi pada negara dan masyarakat. Meskipun Han Meiking telah tinggal di Amerika Serikat, dia selalu peduli dengan negaranya selama beberapa bencana alam besar di Tiongkok. Han Meiking menyumbangkan banyak uang dan materi, dan bahkan menerima penghargaan nasional. Namun, dia selalu bertindak sangat rendah hati, dan tidak pernah menyebutkan hal semacam ini kepada orang lain, jadi teman sekelas lama termasuk Xiao Changkun bahkan tidak tahu bahwa Han Meiking masih seorang Tionghoa perantauan yang dermawan. Saat ini, ponsel Xiao Changkun tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat, dan menemukan bahwa itu adalah grup WeChat dari Persatuan Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Tidak ada yang berbicara di grup ini selama beberapa hari, tetapi saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, "Siswa, Meiking sedang mengadakan reuni kelas pada siang hari ini. Apakah kalian semua bergegas?" "Saya di Jinling, dan saya sudah mempersiapkan perjamuan. Saya sedang dalam perjalanan ke Jinling, dan saya masih 100 tahun kilometer jauhnya, dan saya akan tiba dalam 1,5 jam. Saya baru saja turun dari pesawat terbang dari Yanjing." Saat ini, seseorang berkata, "Changkun, keluarlah, cinta pertamamu adalah kembali." "Kamu orang tua belum tahu, kan?" Orang yang berbicara masih berhubungan dengan Xiao Changkun, Nis Zhouqing. Terakhir kali Pan Yuanming mengolok-olok Xiao Changkun, berkat dia membantu Xiao Changkun memuluskan semuanya. Xiao Changkun melihat Zhouqing, memutar matanya sambil tersenyum, dan berkata, "Mengapa kamu mengatakan aku tidak tahu? Jika aku memberitahumu, aku bersama Meiking sekarang, apakah kamu akan percaya?"
Zhou Qing mengirim pesan suara dan berkata sambil tersenyum, "Saya percaya. Tentu saja saya percaya. Apa hubungan kalian berdua? Saat itu, kalian berdua diakui oleh sekolah kami sebagai pasangan yang dibuat di surga." Xiao Changkun merasa gembira ketika mendengar ini. "Iya. Jadi dia juga mengirim suara?" Tertawa terbahak-bahak, "Haha. Zhou Qing, kamu mengatakan yang sebenarnya." Li Lan, teman sekelas wanita di kelas yang memiliki hubungan baik dengan Han Meiqing saat itu, mengikutinya untuk mengirim pesan. Dengan ekspresi marah, dia menjawab, "Xiao Changkun, bajinganmu masih punya wajah untuk tersenyum. Kaulah yang membuat Nona Meiqing pergi. Bertemu Meiqing selama bertahun-tahun." Xiao Changkun tiba-tiba menjadi malu lagi. "Saat itu, saya tidak sengaja menipu Malan setelah minum. Semua orang tahu tentang itu di sekolah. Bahkan memikirkannya sekarang, saya merasa sangat malu. Itu hanya yang terbesar memalukan dalam hidupku." Tepat ketika Xiao Changkun tidak tahu bagaimana membalas, seseorang yang tadinya diam di dalam grup melompat keluar dan langsung mengirim amplop merah. Xiao Changkun sudah memiliki refleks terkondisi untuk merebut amplop merah. Jadi dia tanpa sadar mengklik amplop merah itu segera, hanya untuk terkejut menemukan bahwa dia telah menerima 200 yuan. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa banyak siswa telah menerima 200 yuan. Tampaknya ini adalah amplop merah besar 200 yuan per orang. Xiao Changkun diam-diam masih senang dengan rejeki nomplok 200 yuan. Tetapi ketika dia melihat julukan pihak lain, itu disebut merindukan hari cerah yang indah itu, dan wajahnya menjadi hitam karena marah. Saat ini, para siswa dalam kelompok itu meledak. "Aku akan pergi, Bos Xie luar biasa." Ya, Bos Xie, yang telah menyelam selama ribuan tahun, menawarkan 200 yuan dalam amplop merah per orang. Benar-benar tidak biasa. Saya pernah mendengar bahwa Bos Xie telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Nah, ekspresi tersenyum, lalu mengirim suara lain, berbicara dengan aksen Hong Kong, mengatakan, "Oh, Meiqing kembali dari Amerika Serikat, saya sangat bersemangat. Jadi saya mengirim amplop merah untuk membuat semua orang senang." Setelah berbicara, dia mengirim amplop merah lagi. Melihat nama panggilan pihak lain, Xiao Changkun sepertinya terobsesi dengan Han Meiqing, jadi dia tentu saja sangat kesal. Namun, melihat amplop merah itu dikirim, dia enggan melepaskannya. Jadi dia hanya bisa memarahi pria ini di dalam hatinya karena buta, sambil mengulurkan tangan untuk membuka amplop merah itu. Tanpa diduga, ini adalah amplop merah lain seharga 200 yuan per orang. Kedua amplop merah ini, pihak lain telah mengirimkan lebih dari 10.000 yuan. Tiba-tiba, ada banyak pujian di grup, pihak lain tersenyum saat ini, perhatian semuanya, putaran ketiga amplop merah akan datang. Setelah berbicara, amplop merah lainnya dikirim. Semua orang bergegas mengambilnya, dan Xiao Changkun memesan amplop merah itu tanpa harapan. Ternyata amplop merah ketiga masih 200 yuan, Xiao Changkun sedikit bingung. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapa orang ini. Lagi pula, mereka tidak memiliki teman sekelas dari Hong Kong saat itu, mereka semua adalah teman sekelas dari daratan Tiongkok. Jadi siapa orang yang berbicara ini Hong Kong dan Taiwan? Saat ini, pihak lain mengirimkan amplop merah keempat. Tak tergoyahkan 200 yuan per orang. Lalu ada amplop merah kelima, yang masih 200 yuan. Hanya dalam 1 atau 2 menit, semua siswa online dalam grup tersebut mendapat 1000 yuan dalam amplop merah. Tapi Han Meiqing tidak pernah merebut amplop merah pihak lain. Saat ini, merindukan hari cerah yang indah itu, berkata dalam grup lagi, "Saya terbang dari Hong Kong ke Jinling pagi ini, dan sekarang saya menginap di Hotel Shangri-La. Saya mendengar bahwa Meiqing juga tinggal di hotel ini. Kamar yang mana? Jika nyaman, tolong sampaikan permintaan pertemanan saya dan beritahu saya nomor kamar Anda di obrolan pribadi, dan saya akan mengobrol dengan Anda." Setelah selesai berbicara, dia juga di belakang melihat ini. Han Meiqing tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan ringan, "Xie Wenru ini masih sama seperti dia 20 tahun yang lalu,
dia sangat suka pamer. Xie Wenru, ketika Xiao Changkun mendengar nama itu, dia langsung menepis kecemburuannya. Xie Wenru ini adalah kepala Departemen Hubungan Eksternal Perkumpulan Mahasiswa pada saat itu, dan dia juga generasi kedua yang kaya dari keluarga yang sangat kaya. Saat itu, dia dan Pan Yuanming adalah pelamar Han Meiking. Hanya saja pada saat itu, Han Meiking tidak tertarik padanya atau Pan Yuanming. Jadi meskipun Xie Wenru telah mengejar Han Meiking selama bertahun-tahun, Han Meiking masih bergeming. Setelah Xiao Changkun dan Han Meiking berkumpul, Xie Wenru menghadapinya dengan berbagai cara, selalu berusaha yang terbaik untuk pamer di depan Han Meiking. Kemudian, setelah Han Meiking putus dengan Xiao Changkun, dia segera merasakan bahwa kesempatan emasnya akan datang, jadi dia mulai mengejar Han Meiking secara gila-gilaan. Namun Han Meiking tetap tidak menerimanya, melainkan langsung pergi ke Amerika Serikat. Keluarga Xie Wenru sangat kaya saat itu, ayahnya sudah mendirikan bisnisnya di Hong Kong sebelum dia kuliah. Bisa dikatakan dia adalah taipan gelombang pertama yang menjadi kaya setelah pembukaan negara saat itu. Oleh karena itu, Xie Wenru memiliki latar belakang keluarga yang kuat sebagai pendukung. Jadi dia hanya mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya, dan mengejar Han Meiking ke Amerika Serikat. Sangat disayangkan bahkan setelah tiba di Amerika Serikat, Han Meiking masih tidak menerimanya. Xie Wenru melihat bahwa Han Meiking akhirnya jatuh cinta dengan seorang Amerika, lalu meninggalkan Amerika Serikat dengan putus asa. Setelah itu ia pergi ke Hong Kong untuk berkembang. Lebih dari 20 tahun kemudian, ia telah menjadi pengusaha sukses terkenal di Hong Kong. Xiao Changkun merasa sangat tidak nyaman, karena dia tahu bahwa yang paling tidak dia miliki sekarang adalah uang, dan yang paling tidak dimiliki Xie Wenru adalah uang. Siapa sangka Xie Wenru akan memberikan puluhan ribu dolar sekaligus hanya dengan membagikan amplop merah di kelompok teman sekelas lama. Saat ini, para siswa dalam kelompok yang menerima amplop merah terus memujinya. Bos Xie sangat berbakti, aku tidak bisa duduk diam ketika mendengar Meiking akan kembali. Bos Xie, kamu tidak takut suami Meiking akan cemburu? Sayang, tidakkah kamu menghancurkan hati lamamu itu telah dipukuli selama 40 atau 50 tahun? Bagaimana Anda menjelaskan kepada istri Anda ketika Anda pulang? Saat ini, teman baik Han Meiking, Li Lan, memposting pesan di grup. Dengan ekspresi diam, dia berkata, berhentilah membicarakan omong kosong di sini. Suami saudari Meiking meninggal beberapa waktu yang lalu, begitu. Li Lan mengatakan ini, teman lama di grup segera mengirimkan emotikon doa dengan tangan terlipat. Ada beberapa orang di dalam, mengatakan, Nona Meiking, belasungkawa saya sudah beres. Namun, meskipun semua orang mengatakannya di permukaan, sebagian besar siswa laki-laki tidak merasa menyesali kejadian ini sama sekali. Terutama Xie Wenru, ketika dia mendengar bahwa suami Han Meiking telah meninggal dunia, dia tidak tahu betapa senangnya dia. Apa yang dia tunggu-tunggu adalah kesempatan untuk benar-benar berkumpul dengan Han Meiking. Lagi pula, ini adalah wanita yang tidak bisa dia dapatkan bagaimanapun caranya. Sekarang suaminya telah meninggal, bukankah dia tidak memiliki hambatan? Jadi, Xie Wenru segera menjawab dalam grup, "Hei, istriku sudah lama meninggal. Sepertinya Meiking dan aku berbagi nasib yang sama." Seorang teman sekelas lama dengan hal-hal baik, dengarkan dia dengan ini kalimat, dia langsung berkata dalam kelompok, "Oh, kalau begitu kamu dan Meiking, bukankah kamu dan Meiking adalah pasangan yang cocok di surga?" Beberapa teman lama lainnya yang menerima amplop merahnya juga bergema. Beberapa orang bahkan berkata, "Oh, Wenru, kamu dan Han Meiking sama-sama menjanda sekarang, jadi kalian berdua sangat cocok, dan aku ingat kamu memiliki titik lemah untuk Meiking saat itu, kamu harus bekerja keras kita sudah tua." Teman sekelas berharap Anda semua dari lubuk hati kami. Xie Wenru tertawa ketika mendengar ini, dan berkata, "Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada teman lama saya atas berkah mereka sebelumnya, tetapi itu masih tergantung pada Meiking, artinya." Setelah itu, dia berkata lagi,
Apakah Mei Qing setuju dengan saya atau tidak? Saya telah memutuskan untuk kembali ke Jinling untuk pengembangan jangka panjang kali ini. Bukan, seseorang dalam kelompok itu berseru, Wenru, keluargamu adalah tidak. Apakah Anda telah berkembang di Hong Kong selama bertahun-tahun, mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Jinling saat ini? Xie Wenru berkata, Mei Qing telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan sekarang dia juga memutuskan untuk datang kembali. Sepertinya Jinling kita lebih baik. Ini adalah tempat di mana kita menghabiskan masa muda, keringat, dan air mata kita. Saat aku kembali kali ini, aku berencana untuk pensiun di Jinling. Xiao Changkun tidak tahan lagi, dan dia segera memposting di grup, Xie Wenru, saya menyarankan Anda sebaiknya tidak datang ke Jinling untuk menetap. Mei Qing tidak menyukai Anda saat itu, dan tidak mungkin menyukai Anda sekarang, jadi jangan mengolok-olok diri sendiri. Nyatanya, Xiao Changkun sangat gugup dan minder saat ini. Menurutnya, Xie Wenru sekarang adalah pengusaha besar Hong Kong, bernilai ratusan juta, jauh lebih kuat dari dirinya sendiri sehingga dia tidak tahu di mana dia berada. Saya belum memiliki kehidupan yang baik selama ini dibandingkan dengan saya yang bersemangat tinggi di perguruan tinggi. Ini adalah dunia yang berbeda. Yang paling penting adalah dia dan Malan belum bercerai. Mereka milik pria yang sudah menikah, dan Xie Wenru sekarang menjadi janda. Kebetulan Han Mei Qing juga janda. Jadi ketika mereka berdua bersama, itu adalah pasangan sejati. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Anda membandingkannya, Anda berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Karena tidak melihat Han Mei Qing selama bertahun-tahun, Xiao Changkun tidak yakin apa yang dipikirkan Han Mei Qing sekarang. Bagaimana jika dia dan Xie Wenru bertemu satu sama lain selama pertemuan siang hari? Xie Wenru melihat Xiao Changkun berbicara di grup saat ini, dan berkata sambil tersenyum, oh, saya pikir Presiden Serikat Mahasiswa kita saat itu hanya akan mengambil amplop merah. Saya tidak menyangka Presiden akhirnya berbicara. Xiao Changkun mendengar ini begitu dia mengatakan itu, wajahnya langsung memerah. Seperti kata pepatah, dia bermulut lembut dan bertangan pendek, dan dia hanya mengambil beberapa amplop merah 200 yuan dari orang lain. Ini adalah saat Anda tidak memiliki makanan di saku dan merasa panik. Xiao Changkun tidak pernah hidup kaya, dan Malan selalu bertanggung jawab atas uang keluarga sebelumnya. Jadi meskipun dia mengambil amplop merah 5 yuan atau 8 yuan di grup WeChat, dia bisa bahagia untuk waktu yang lama. Jadi sudah lama dianggap sebagai kebiasaan meraih setiap amplop merah. Hari ini Xie Wenru membagikan amplop merah di grup, dan dia bahkan tidak repot-repot melihat siapa yang mengirimnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengambilnya terlebih dahulu. Ternyata setiap amplop merah adalah 200 yuan, dan Xiao Changkun yang menyambarnya diam-diam cantik. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa amplop merah yang direnggut ternyata adalah amplop merah dari saingan cintanya, dan perampasan ini juga jatuh ke dalam pusat perhatian. Ini benar-benar tidak sebanding dengan lilinnya. Melihat dia berhenti berbicara, Xie Wenru terus mencibir, Tuan Presiden cukup resmi. Anda telah lulus selama bertahun-tahun, dan Anda masih ingin memerintah saya. Xiao Changkun menggigit peluru dan menjawab, saya tidak perintah, ini untuk membujukmu, itu untuk kebaikanmu sendiri. Xie Wenru segera menjawab, demi kebaikan saya sendiri, demi kebaikan saya sendiri, Anda tidak akan membiarkan saya kembali ke Jinling untuk menetap dan bersama semua orang. Saya melihat kalian, Anda masih tidak bisa melupakan Mei Qing setelah bertahun-tahun. Kamu takut aku akan kembali ke Jinling untuk menetap dan bersamamu. Jadilah sainganmu. Mendengar apa yang dikatakan Xie Wenru, Xiao Changkun merasa sedikit bersalah. Dia memang takut Xie Wenru akan menjadi saingannya dalam cinta. Tapi dia pasti tidak bisa mengatakan hal seperti itu di grup teman sekelasnya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah pria yang sudah menikah. Jadi, dia hanya bisa mengatakan dalam kelompok yang bertentangan dengan keinginannya, saya khawatir setelah Anda tinggal di Hong Kong begitu lama, tiba-tiba Anda akan merasa tidak nyaman ketika kembali ke Jinling. Kita semua sudah tua dan tubuh kita sudah tua. Jadi kami buru-buru pindah ke tempat dengan lingkungan dan lingkungan yang berbeda.
di kota. Mungkin ada yang salah dengan kesehatanmu. Xie Wenru mencibir 2 kali, dan berkata, aku dalam kesehatan yang baik, jadi aku tidak perlu khawatir tentang itu. Xiao Changkun tidak repot-repot berbicara dengannya lagi, dan memasukkan ponselnya ke dalam sakunya, berkata kepada Han Meiking yang ada di sampingnya, Meiking, ayo jalan-jalan di dalam. Han Meiking mengangguk, dan terus mengunjungi alma maternya bersamanya. Sekitar jam 10, Han Meiking melihat waktu dan berkata kepada Xiao Changkun yang ada di sampingnya, reuni kelas jam 11. Saya pikir waktunya hampir bersamaan, ayo pergi ke sana sekarang. Xiao Changkun mengangguk dan tersenyum berkata, oke. Setelah itu, dia mengendarai BMW seri 5 miliknya sendiri dan membawa Han Meiking ke Brilliant Club. Kali ini, yang disediakan Paul untuk Han Meiking adalah lantai 14 klub cemerlang, yang sudah menjadi lantai teratas klub cemerlang, dan anggota biasa dapat mencapainya. Xiao Changkun sedikit terkejut, dia hanya pergi ke lantai 10 terakhir kali karena menantu laki-lakinya Ye Chen mengenal Hong Wei. Tetapi tidak pernah terpikir oleh saya bahwa kali ini Paul dapat memesan langsung ke lantai 14. Dikatakan bahwa lantai 15 digunakan oleh keluarga Song dan tidak terbuka untuk umum. Dengan kata lain, Paul harus menjadi anggota dengan peringkat tertinggi di sini. Lagi pula, lantai 10 dari Brilliant Clubhouse sudah sangat-sangat mewah. Jadi bukankah lantai 14 semewah langit? Naik lift, Xiao Changkun mau tidak mau bertanya pada Han Meiking di sampingnya, Meiking, apakah hubungan antara Paul dan keluarga Song baik? Han Meiking mengangguk dan berkata, lagi pula, sudah bertahun-tahun kerja sama, dan kami secara hukum membantu mereka menyelesaikan banyak masalah. Jadi keluarga Song cukup sopan kepada kami. Xiao Changkun kagum di dalam hatinya, sepertinya Paul, seorang pemuda, benar-benar muda dan menjanjikan. Keduanya datang ke kotak mewah besar di lantai 14, dan banyak teman lama sudah menunggu di dalam kotak. Kotak ini memiliki meja yang dapat menampung 50 orang untuk makan malam pada saat yang sama. Mejanya besar dan sangat-sangat mewah. Seluruh meja adalah listrik, selama orang duduk di sana, makanan akan berada di depan mereka, dan makanan akan diputar dengan kecepatan konstan berulang kali, memastikan setiap orang dapat mencicipi setiap hidangan. Apalagi meja sebesar itu bisa diisi 100 piring, yang boros. Dikatakan bahwa standar makanan seperti itu dimulai setidaknya 20.000 per orang. Ada lebih dari 40 teman sekelas lama yang datang ke sini hari ini, jauh lebih banyak dari yang terakhir. Diperkirakan biaya hiburan Paul setidaknya lebih dari 1 juta. Melihat Han Meiking dan Xiao Changkun masuk bersama, banyak teman sekelas lama tercengang. Mereka yang tertarik langsung bertanya langsung, Meiking, kenapa kamu datang dengan Xiao Changkun? Jas dan menyisir rambutnya seorang pria parubaya dan tua yang sangat bermartabat dengan punggung besar, matanya tertuju pada Han Meiking saat ini. Dia adalah Xie Wenru. Xie Wenru telah menunggu Han Meiking sejak dia memasuki kotak. Sekarang Han Meiking ada di sini. Dia secara alami menatapnya dengan saksama. Dia menemukan bahwa Han Meiking masih sangat cantik, luar biasa, dan sangat mempesona. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Han Meiking, yang sudah berusia 50 tahun, masih bisa begitu glamor. Ini juga memperkuat keyakinannya untuk mengejar Han Meiking. Tapi dia tidak pernah menyangka Han Meiking, yang telah dia pikirkan selama lebih dari 20 tahun, akan berjalan bersama Xiao Changkun, bajingan yang telah menyakitinya. Dia tidak bisa menahan amarahnya, berdiri dan menanyai Xiao Changkun, Xiao Changkun, mengapa kamu begitu malu untuk datang dengan Meiking? Kita semua tahu apa yang kamu lakukan pada Meiking saat itu. Jika bukan karena kamu, seorang bajingan, Meiking bagaimana mungkin melakukan perjalanan melintasi lautan dan tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun? Kamu seharusnya sangat malu padanya di dalam hatimu. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan punya wajah sama sekali. Xiao Changkun juga sangat marah, dan dia berkata dengan marah, Xie Wenru, kamu jangan terlalu banyak bicara. Siapapun dengan mata yang tajam tahu apa yang terjadi saat itu.
jadi kamu tidak bisa menyalahkanku sama sekali. Saat dia berbicara, dia menambahkan, apakah menurut Anda saya lebih baik dalam 20 tahun terakhir? Izinkan saya memberitahu Anda, dalam 20 tahun terakhir, saya telah menyesalinya lebih dari siapapun, dan saya lebih malu daripada siapapun, kata Xie Wenru tanpa ragu, kamu seharusnya malu, jadi saya menyarankan kamu untuk segera pergi. Kamu tidak boleh datang ke makanan ini. Han Meiking tiba-tiba membuka mulutnya saat ini, menghaluskan semuanya dan berkata, oke, kalian jangan biji wijen tua dan jewawut busuk lagi. Bukan karena aku masih muda, aku suka bergosip, kamu sudah berumur 40 atau 50 tahun. Mengapa kamu masih membicarakan ini? Setelah dia selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata dengan serius, semua orang di sini diundang secara pribadi oleh saya. Jadi tidak boleh ada ketidaknyamanan di antara kalian. Xiao Changkun mencibir saat ini, dan berkata kepada Xie Wenru, apakah kamu mendengar itu? Bahkan Mei Qing mengatakan itu, apa hakmu untuk mengusirku? Setelah berbicara, dia menamparkan dahinya dan berkata, oh, iya. Lupakan hanya untuk memberitahu Anda, saya tidak hanya datang dengan Mei Qing, saya menjemputnya di hotel tempat tinggal Mei Qing pagi ini. Dan kemudian pergi ke alma mater saya untuk berjalan-jalan, mengenang masa muda kita saat itu, dan kemudian datang menemuimu. Apakah kamu keberatan? Xie Wenru menjadi sangat marah ketika mendengar ini. Lagi pula, aku selalu menyukai Han Mei Qing secara sepihak, tidak seperti Xiao Changkun. Xiao Changkun dan Han Mei Qing sebenarnya sudah lama bersama saat itu. Dan mereka berdua sangat berbakat dan cantik saat itu, dan mereka diakui sebagai pasangan paling standar di seluruh sekolah. Oleh karena itu, ada banyak cerita di antara kedua orang ini, keduanya kembali ke alma maternya untuk mengenang masa lalu yang sepertinya agak ambigu. Xie Wenru sangat tertekan, dan ketika dia tidak tahu bagaimana membantah, Paul muda mendorong pintu masuk dan berkata kepada Han Mei Qing sambil tersenyum, Bu, aku sudah menyapa Yubo, pengurus rumah tangga keluarga Song. Teman sekelas berkumpul di sini, dan dia akan mengatur semuanya dengan benar. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu, bergaul saja dengan paman dan bibimu. Ketika semua orang melihat Paul, mereka tidak bisa menahan rasa kagum, dan seorang wanita berkata tanpa berpikir, keluar, oh. Mei Qing, apakah ini putramu? Sangat tampan. Han Mei Qing mengangguk ringan, dan berkata kepada semua orang, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini putra saya, dan nama Inggrisnya adalah Paul Smith. Seseorang berseru, oh, Han Mei Qing, putra Anda masih ras campuran, apakah dia lahir dari Anda dan suami Amerika Anda? Han Mei Qing berkata sambil tersenyum, itu tidak lahir dari suami saya, dengan siapa dia lahir? Semuanya tertawa. Xie Wenru bertanya saat ini, hei, ngomong-ngomong, Mei Qing, Paul juga harus punya nama Cina, kan? Han Mei Qing mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, nama Tionghoa Paul adalah nama keluarga saya. Semua orang buru-buru bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa nama Tionghoa Paul? Paul tersenyum dan berkata, Paman dan Bibi, nama Tionghoa saya Han. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Han Mei Qing buru-buru menyela. Hari ini adalah pesta kita, bukan pesta anakku. Biarkan dia pergi dulu. Geng kita orang tua membicarakan masa lalu bersama. Melihat ibunya tidak ingin orang lain mengetahui nama Tionghoanya, Paul langsung tersenyum dan berkata, Paman dan Bibi, tolong makan, minum, dan bersenang-senanglah. Jadi aku pergi dulu. Xiao Changkun buru-buru berkata, oh, Paul, kamu sedang terburu. Buru mengapa kamu pergi? Mengapa kamu tidak makan bersama kami? Alasan. Mengapa dia ingin berbicara dengan Paul saat ini adalah agar orang lain melihat bahwa dia dan Paul sudah saling kenal, untuk waktu yang lama, sehingga semua orang bisa menebak bahwa dia ada di sini. Dia sudah bertemu dengan Han Mei Qing sebelum rapat. Dengan cara ini, semua orang secara alami akan tahu bahwa hubungan antara keduanya luar biasa.
dan ini juga akan membuat mereka yang memiliki pemikiran tentang handmaking mundur. Ketika orang lain mendengar percakapan antara dua orang ini, mereka benar-benar merasa ada yang tidak beres. Bagaimana Xiao Changkun bisa begitu akrab dengan Paul? Paul tersenyum dan berkata kepadanya, saat ini, saya tidak akan makan dengan paman dan bibi saya di siang hari, karena ada yang harus saya lakukan di sore hari. Kemudian, dia secara khusus memberitahu Xiao Changkun bahwa saya meminta Tuan Ye untuk datang ke perusahaan saya di sore hari untuk membantu saya akan melihat Feng Shui. Saya harus pergi dan menghibur. Xiao Changkun mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, menantu laki-laki saya tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dia ahli dalam Feng Shui. Biarkan dia menunjukkan kepada Anda dengan baik ketika waktunya tiba, dia tidak akan pernah berani menanyakan berapa banyak uang. Jika tidak, kemarin bukankah anggurnya sia-sia? Saat dia mengatakan itu, Xiao Changkun berkata lagi, bagaimana dengan ini? Aku akan meneleponnya dan memintanya untuk memberimu pesanan gratis. Xie Wenru, yang adalah di samping, sangat tertekan ketika mendengar ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah Paul, Xiao Changkun, dan menantu Xiao Changkun sudah minum bersama? Kapan ini terjadi? Mungkinkah kemarin? Bukankah handmaking baru tiba di Jinling kemarin? Baru tiba kemarin. Apakah kamu makan malam dengan Xiao Changkun dan yang lainnya? Ini benar-benar perlakuan khusus. Memikirkan hal ini, Xie Wenru merasa sedikit tidak nyaman. Tidak hanya dia berpikir sendiri, mungkinkah handmaking masih menyukai Xiao Changkun sekarang? Pada saat ini, Paul tersenyum dan berkata kepada Xiao Changkun, Paman Xiao, Anda tidak harus bersikap sopan. Jika Anda meminta Tuan Ye untuk membantu saya mengesampingkan perintah, maka saya malu membiarkan dia membacakannya untuk saya. Handmaking di samping juga tersenyum dan berkata, Changkun, kita tidak perlu mencampuri urusan anak-anak. Xiao Changkun melirik Xie Wenru, melihat ekspresinya sangat tertekan, dan tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Jadi dia berhenti berbicara dengan Paul tentang hal itu. Tetapi tersenyum dia berkata kepadanya, oke, kalau begitu kamu bisa pergi bekerja, aku akan menjaga ibumu di sini, jadi kamu bisa tenang, mendengar apa yang dia katakan. Xie Wenru merasa lebih tertekan. Apa maksudmu dengan itu? Mengapa saya merasa seperti Anda adalah ayah tiri Paul? Memikirkan hal ini, Xie Wenru merasakan api di dalam hatinya, dan berpikir dalam hati, Xiao Changkun, kamu telah merebut handmaking sekali 20 tahun yang lalu. Jika kamu berani merusak perbuatan baikku lagi sekarang, maka aku tidak akan melakukannya, biarkan kamu pergi. Jadi, dia sengaja berkata dengan lantang, ngomong-ngomong, Xiao Changkun, di mana istrimu, tikus itu yang sangat terkenal di seluruh kampus kita? Siapa namanya? Sepertinya marganya Ma. Siapa yang tahu siapa nama Ma? Seorang teman lama di kelas berkata sambil tersenyum, namanya Malan. Iya, ini Malan, Xie Wenru berkata sambil tersenyum. Xiao Changkun, kudengar kau dan Malan sangat mesra. Hubunganmu seharusnya semakin dalam selama bertahun-tahun, kan? Mengapa Anda tidak memanggil Malan bersama hari ini? Ketika Xiao Changkun mendengarnya menyebut Malan, wajahnya langsung kehilangan ekspresinya, dan dia berkata, Xie Wenru, pot mana yang tidak dibuka di sini dan pot mana yang tidak dibuka? Malan bukan teman sekelas di kelas kita. Apa yang dia lakukan di sini? Xie Wenru meringkuk bibirnya dan berkata sambil tersenyum, kamu harus mencari tahu. Kamu adalah pria yang sudah menikah, jadi jangan main-main dengan wanita di luar, dan jangan memiliki niat buruk dengan orang lain. Wanita, jika tidak, begitu Malan menikah orang bodoh ini tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Xiao Changkun tiba-tiba menjadi marah, dan berkata, Xie Wenru, apa yang kamu bicarakan di sini? Kapan aku mendapat masalah dengan wanita lain? Izinkan saya memberitahu Anda. Jangan berpikir bahwa Anda dapat menuding dan memarahi Huai di sini hanya karena Anda memiliki dua uang busuk, dan saya, Xiao Changkun, tidak akan membiarkan Anda melakukannya. Ekspresi handmaking adalah sangat memalukan, dan suaranya menjadi sedikit marah, mengatakan,
kalian berdua tidak ada habisnya, kan? Seperti yang saya katakan tadi, kami di sini untuk reuni kelas hari ini, bukan untuk Anda bertengkar dan marah di sini. Jika Anda terus bersikap seperti ini, maka aku akan pergi, Xiao Changkun berkata. Dengan polos berkata, Mei Qing, kamu juga mendengarnya. Bajingan tua Xie Wenru yang mengipasi api, Xie Wenru. Juga seorang pengusaha Hong Kong yang terkenal, dan dia biasanya diakui oleh orang kemanapun dia pergi saat ini. Xiao Changkun memanggilnya bajingan tua, jadi wajar saja sangat tidak puas. Jadi dia menamparkan meja dan berdiri, berteriak dengan marah, Xiao Changkun, siapa yang kamu sebut bajingan tua? Xiao Changkun tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Dalam hal kekuatan, tidak ada yang salah dengannya. Sekarang dia bahkan mungkin tidak dapat menghasilkan 10.000 yuan. Aku bisa mendapatkan itu keluar. Villa tempat saya tinggal juga diperoleh menantu saya yang ditipu dan diculik dibandingkan dengan pabrikan seperti Xie Wenru. Tidak ada apa-apanya. Jika Xie Wenru benar-benar marah, dia mungkin tidak bisa menyinggung perasaannya. Tepat ketika dia dalam masalah, Paul buru-buru berkata, Paman, permainan hari ini adalah tim ibuku, jadi tolong beri wajah ibuku dan jangan bertengkar dalam permainan ibuku. Xiao Changkun segera memanfaatkan lereng untuk turun dari keledai, dan berseru, Paul, demi kamu, Paman tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan dia. Xie Wenru berkata dengan marah, setelah kamu memarahiku, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak memiliki pengetahuan yang sama denganku. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Sekarang aku menamparmu dengan mulut besar. Wajah Han Mei Qing menjadi dingin, dan dia bertanya dengan suara dingin, Xie Wenru, apa yang kamu inginkan? Jika kamu benar-benar tidak dengarkan saranku, maka aku hanya bisa mengajakmu berkencan. Kamu jangan salahkan aku karena mengabaikan kasih sayang teman sekelasku. Xie Wenru sangat kesal di hatinya, jelas dia dimarahi sendiri. Mengapa Han Mei Qing tidak sama sekali terhadapnya? Xiao Changkun juga merasa sangat tidak nyaman. Bagaimana dia harus menanggapi dimarahi olehnya di depan umum? Keras. Akankah dia benar-benar muncul dan mengalahkan dirinya sendiri? Pada saat ini, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun masuk. Ketika lelaki tua itu melihat Paul, dia tersenyum dan berkata, Tuan Paul, dapur belakang telah menyiapkan makanan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memulai makanan di sini. Paul menatap lelaki tua itu dan berkata dengan heran, Oh, Paman Yu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu datang ke sini secara pribadi? Yubo membuat semua orang di meja makan terkejut. Huber, mungkinkah Yubo, kepala pelayan keluarga Song di Jinling? Semua orang tahu bahwa Yubo ini adalah orang yang sangat penting di Jinling, dan dia juga memiliki banyak wajah. Ketika Xie Wenru mendengar bahwa orang ini adalah Yubo, dia segera menyingkirkan wajah angkuh yang dia tunjukkan pada Xiao Changkun barusan. Karena ketika dia belajar di Jinling pada tahun-tahun awal, dia tahu bahwa keluarga Song sangat kuat, dan dia juga tahu bahwa keluarga Song sekarang adalah keluarga terkuat di Jinling. Meski kini menjadi pengusaha Hong Kong yang terkenal dan memiliki kekayaan bersih ratusan juta, ia masih tertinggal jauh dari keluarga Song. Aset keluarga Song mencapai ratusan miliar, yang 100 kali lebih besar dari miliknya, sehingga status pengurus rumah tangga keluarga Song jauh lebih tinggi dari miliknya, dan energinya juga jauh lebih besar dari miliknya. Paul juga sedikit tersanjung saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka Yubo bisa datang ke sini secara langsung. Pada saat ini, Paman Yu tersenyum dan berkata kepada Paul, Tuan Paul, belum 1 atau 2 hari sejak keluarga Song bekerja sama dengan firma hukum Anda. Ketika kami pertama kali membuka bisnis ekspor di Amerika Serikat, saya menemani tuan kami ke Amerika Serikat, dan kami menghadapi banyak masalah hukum saat itu, dan ayah Anda membantu kami menyelesaikannya. Kami Tuan Song dan ayah Anda sebenarnya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik, tetapi Anda masih bersekolah saat itu, jadi kamu mungkin tidak tahu tentang ini. Berbicara tentang ini, Yubo berkata lagi, jadi, untuk keluarga Song, kamu adalah anak dari seorang teman lama, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Jika kita mengabaikannya,
itu akan muncul bahwa kita tidak memiliki keramah tamahan. Paul mengangguk. Penuh terima kasih dia mengangguk dan berkata, Paman Yu, jika Anda memiliki kesempatan, tolong bantu saya untuk berterima kasih kepada Tuan Song, dan juga bantu saya memberitahu Tuan Song bahwa saya mungkin sedikit sibuk akhir-akhir ini. Setelah An berada di jalur yang benar, saya pasti akan berkunjung. Yubo mengangguk dan tersenyum, dan berkata, Anda dapat menghubungi saya secara langsung ketika saatnya tiba, dan saya akan membantu Anda mengatur waktu dengan orang tua. Setelah selesai berbicara, Yubo berkata, Oke, saya tidak akan mengganggu Anda di sini lagi. Karena makanan sudah bisa disajikan, saya akan membiarkan dapur segera dimulai. Paul berkata, Saya pergi juga, Yubo, ayo pergi bersama. Oke, Yubo mengangguk. Saat Yubo hendak pergi, Xie Wenru buru-buru berdiri dan berkata dengan hormat, Hai Yubo, saya Xie Wenru dari Hong Kong Huiside Trading Company. Senang bertemu denganmu. Yubo menatapnya dengan heran, bertanya dengan rasa ingin tahu. Maaf, sepertinya saya tidak ingat perusahaan ini. Apakah perusahaan Anda bekerja sama dengan keluarga Song? Xie Wenru buru-buru berkata dengan hormat, Sejujurnya, Yubo, saya selalu berharap untuk bekerja sama dengan keluarga Song. Saya belum memiliki kesempatan yang baik. Jika memungkinkan, saya harap Boyu dapat membantu memperkenalkan Anda. Boyu tersenyum sopan dan berkata, Terima kasih telah menghormati keluarga Song. Tetapi keluarga Song sangat tinggi persyaratan untuk mitra. Ya, dengan segala hormat, jika itu adalah perusahaan yang belum pernah Yu dengar, pada dasarnya tidak mungkin untuk bekerja sama dengan keluarga Song. Orang seperti Yubo yang telah menjadi pengurus rumah tangga selama bertahun-tahun tahu seluruh bisnis keluarga seperti punggung tangannya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang perusahaan papan atas, perusahaan besar, dan perusahaan terkenal di seluruh negeri, yang juga merupakan profesionalismenya. Jika dia belum pernah mendengar tentang sebuah perusahaan, maka perusahaan itu tidak boleh terlalu besar, paling-paling itu kelas 2. Tidak mungkin keluarga sebesar keluarga Song bekerja sama dengan perusahaan kelas 2. Ekspresi Xie Wenru sedikit malu, dia tidak menyangka akan ditolak begitu saja oleh Yubo. Meskipun pihak lain tidak berbicara secara langsung, artinya sekilas sudah jelas. Ini membuat Xie Wenru sedikit frustrasi, tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan, jadi dia hanya bisa dengan hormat dan rendah hati berkata, Maaf, Paman Yu. Tapi saya berterima kasih kepada seseorang karena bersikap kasar. Setelah selesai berbicara, dia merasa sedikit kesal. Setelah duduk kembali, saya merasakan sensasi terbakar di wajah saya. Saya tahu saya tidak akan membosankan diri saya sendiri. Tidak hanya saya tidak mendapat manfaat apapun, tetapi saya juga kehilangan muka di depan teman sekelas saya. Yubo mengangguk sedikit padanya sebagai tanggapan, ekspresinya sedikit angkuh. Tapi ini benar-benar normal, lagi pula, dia sudah lama menjadi tokoh kelas atas yang dihormati di Jinling. Paul melihat kerumunan saat ini dan berkata, Paman dan Bibi, ayo berkumpul di sini. Aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, dia secara khusus berkata kepada Xiao Changkun, Paman Xiao, aku pergi dulu. Xiao Changkun melihat Paul, itu seperti melihat setengah anak laki-laki, dan dia berkata dengan ramah, Oke, pergilah dan sibuklah. Melihat Xiao Changkun saat ini, Yubo terkejut dan berkata, Oh, apakah Anda Tuan Xiao? Xiao Changkun tidak menyangka bahwa Yubo, kepala pelayan keluarga Song yang terkenal dan Yubo yang terkenal, akan mengenalnya, jadi dia bertanya dengan heran, Kamu, apakah Anda mengenal saya? Yubo berkata dengan hormat, Tuan Xiao, sejujurnya, kebaikan Guru Ye kepada keluarga Song sebesar gunung. Seluruh keluarga Song berterima kasih atas kebaikan Tuan Ye. Jangan berani-berani untuk melupakannya, Anda adalah ayah mertua Tuan Ye. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Anda? Xiao Changkun tiba-tiba menyadari, ternyata itu karena wajah menantu saya Ye Chen. Menantu saya benar-benar semakin sulit untuk dibodohi. Ternyata Hong Wuye dan Wang Zenggang yang mengira dia membodohi juga sangat mudah dibodohi luar biasa.
Saya tidak berharap dia membodohi keluarga Song, keluarga terbesar di Jinling, sekitar. Paul di samping terkejut ketika mendengar itu, dia secara alami tahu bahwa Tuan Ye yang dibicarakan Yubo adalah Ye Chen. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Ye Chen begitu hebat. Bahkan Yubo, kepala pengurus rumah tangga keluarga Song, dengan hormat memanggilnya Tuan Ye. Dan menurut apa yang dia katakan, Ye Chen memiliki kebaikan yang besar kepada seluruh keluarga Song. Mungkinkah kebaikan Ye Chen dapat dilihat dari Feng Shui? Memikirkan hal ini, dia merasa citra Ye Chen sedikit lebih misterius. Berpikir bahwa dia akan datang ke perusahaannya untuk melihat Feng Shui di sore hari. Dia ingin melihat apakah dia dapat mengambil kesempatan untuk mempelajari beberapa informasi mendalam tentang dia. Pada saat ini, Paman Yu berkata kepada Xiao Changkun dengan sangat hormat, "Tuan Xiao, saya tidak menyangka Anda berada di meja ini hari ini. Jika demikian, maka Yumo akan melayani Anda di meja ini hari ini. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat langsung bertanya kepada Yu Anu." Teman sekelas Xiao Changkun tercengang. Banyak dari mereka adalah penduduk asli Jinling, dan semua orang tahu betapa kuatnya keluarga Song. Jadi tidak ada yang mengira Xiao Changkun akan memiliki kebutuhan seperti itu, menghadapi. Xie Wenru juga terkejut. Dia tidak tahu mengapa Yu Bo, yang meremehkan dirinya sendiri, begitu sopan kepada Xiao Changkun. Saya telah menanyakan tentang situasi Xiao Changkun sebelumnya, dan dia tidak lebih dari keluarga miskin. Keluarga Xiao telah lama mati, dan sekarang pada dasarnya dingin. He Xiao Changkun sendiri tidak boleh memiliki modal, dia tidak lebih dari gantungan tua. Tapi, mengapa Boyu sangat menghormatinya untuk kontol tua ini? Apakah karena menantu laki-lakinya bernama Tuan Ye? Memikirkan hal ini, Xie Wenru menjadi penasaran dengan menantu Xiao Changkun. Jadi, dia bertanya kepada teman sekelas di sampingnya dengan suara rendah, "Siapa menantu Xiao Changkun?" Bersambung.